Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menyambut kedatangan Kristus dengan pujian dan pengharapan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita untuk memahami topik ini terambil dari Roma 15 ayat 4 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membayangkan kitab suci itu seperti sebuah surat cinta yang berisikan janji-janji dari Tuhan kepada kita sebagai penerima surat tersebut. Saat kita merindukan seseorang yang kita kasihi, membaca ulang surat-surat lama darinya akan menghangatkan hati kita. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam masa penantian ini. Saat kita merasa penantian ini terlalu panjang, seolah-olah tidak berujung, kita merasa kelelahan, dan seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Mari kita membaca kembali suratnya, karena hanya melalui suratnya kita diingatkan akan betapa besar kasihnya. Hati kita yang tadinya ragu atau lelah menjadi tenang dan terhibur. Kitab suci adalah catatan di mana Tuhan sudah menepati ribuan janjinya di masa lalu. Saat kita merenungkan ini, kita diingatkan, oh iya, dulu dia berjanji pada Abraham dan dia tepati. Dia berjanji akan mengirim juru selamat dan dia tepati. Keyakinan inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Kita jadi yakin bahwa jika dia setia di masa lalu, dia pasti akan setia menepati janjinya untuk datang kembali. Keyakinan ini memberi kita kekuatan dan ketekunan untuk terus menanti. Jadi, merenungkan firman itu bukan seperti menghafal pelajaran sekolah, tetapi seperti seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh di malam hari, yang terus-menerus melihat peta dan kompasnya. Firman-Nya adalah cahaya yang membuat kita tidak tersesat, dan janji yang meyakinkan hati kita bahwa tujuan kita itu nyata dan dia pasti datang menjemput kita. Kita perlu terus mendekatkan diri dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan tidak hanya memberitahu kita untuk berharap. Firman Tuhan memberi kita alasan untuk berharap. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kita membuka dan membaca Alkitab, apakah kita hanya sekedar membaca untuk memenuhi kewajiban, atau kita sungguh-sungguh merenungkan untuk mencari pelajaran dan instruksi bagi hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala pengharapan, kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami menanti dalam kegelapan. Engkau telah memberikan kami kitab suci, surat yang Engkau tuliskan dahulu, bukan sebagai cerita usang, tapi sebagai pelajaran yang hidup bagi kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering mengabaikan firman. Ampuni jika kami membacanya tanpa merenungkan, sehingga kami gagal menemukan kekuatan di dalamnya. Buka mata hati kami saat kami membaca Alkitab. Biarlah kami menemukan penghiburan dan bukti-bukti kesetiaan-Mu di masa lalu. Saat Engkau tak pernah gagal menyelamatkan umat-Mu, dan melalui ketekunan serta penghiburan itu, ya Roh Kudus, bangunkan dan teguhkanlah pengharapan kami, agar pengharapan kami tidak goyah, melainkan kokoh berjangkar pada firman-Mu. Sehingga kami siap menyambut Kristus, bukan dengan keraguan, tapi dengan keyakinan penuh akan janji-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.